sepanjang hidupku. Ku mau menyenangkanmu, jadi persembahan kudus dan berkenan kepadamu. Yesuslah yang ku pandang, Yesuslah yang ku pegang, pengharapanku, pertolonganku hanya Yesus. Saudara, saya bersyukur karena apa yang Tuhan sudah taruhkan kepada setiap kita. Saya bersyukur untuk setiap saudara. Saudara juga rindu untuk menerimanya. Saya percaya Bapa, Dia bukan hanya mau memberi saudaraku, Dia mau menambahi dengan kelimpahan. Karena Dia mau hidupmu saudaraku hidup menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Hati Tuhan adalah bangsa-bangsa. Amin saudaraku. Saudara, Tuhan sudah membuat perjanjian. Sedari awal Tuhan membuat perjanjian. Di Taman Eden Tuhan membuat perjanjian dengan manusia. Saudara, selalu di pihak manusia yang tidak bisa menepatinya. Dan kemudian Tuhan membuat perjanjian bersama dengan Nuh. Saudara, setelah dunia, saudara, bumi ini ditenggelamkan dengan air bah. Dan tinggal saudaraku satu keluarga saudaraku dengan 3 pasang anak saudaraku. Mereka ada dan Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh. Tetapi saudaraku, sekali lagi manusia di pihak manusia yang senantiasa gagal. Kita tahu setelah itu ada menara Babel dibuat dan banyak kerusakan daripadanya saudaraku yang terjadi. Saudara, satu hari Tuhan berbicara kepada seseorang. Dan seorang itu saudaraku mendengar. Dan dia mengikuti Tuhan. Dan dia percaya bahwa Tuhan berbicara kepada dia. Dan dia meninggalkan tempat di mana dia berada. Dan kemudian dia berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Disitulah Tuhan berjanji dengan seorang bernama Abraham. Tetapi saudaraku, kali ini di pihak Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan mau menjadikan dia berkat. Terang bagi bangsa-bangsa. Tetapi tidak sampai di situ. Dan Tuhan berkata kepada keturunanmu. Mengacu kepada satu orang. Keturunanmu. Di situ dia akan menjadi berkat. Dan keturunanmu itu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin saudaraku. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Setelah semua perjanjian itu dan sampai Abraham ini saudara mendapat seorang anak yang dijanjikan. Anak yang persis seperti yang Tuhan janjikan saudaraku di masa tuanya. Di usia 100 tahun anak itu lahir saudara. Dan lebih kurang 12 tahun Tuhan berkata dan Tuhan berfirman kepada dia. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan berkata, bawa anak itu. Anak yang satu itu ke atas gunung Moria dan persembahkan dia sebagai persembahan yang hidup. Saudara, hidup sebagai pewaris yang sejati. Berdasarkan siapa? Tahukah saudara? Karena ada perjanjian Tuhan dengan Abraham ini. Apa yang Abraham lakukan? Abraham membawa anak itu saudaraku ke atas gunung. Dan membawa dia seperti saudaraku seorang anak yang akan dipersembahkan. Dan Abraham tidak pernah main-main. Dan di atas gunung itulah Abraham ingin mempersembahkan anaknya. Seperti yang Tuhan sampaikan. Saudara, tapi persis saat dimana pisau itu hendak saudaraku ditancapkan ke atas anak itu. Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu. Saudara, ini bukan drama. Dia, his only son. Saudara,
Ini adalah kasih Bapa akan manusia. Memang di hari itu Ishak yang dipersembahkan. Tetapi walaupun saudaraku akhirnya tidak jadi. Tetapi Tuhan berkata, Abraham, sebenarnya aku yang akan mempersembahkan anakku, bukan engkau. Dia berkata, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Dan aku tahu akan hatimu sekarang. Saudara, memang Abraham ada seorang yang taat. Tetapi sekali lagi, Tuhan tidak pernah mengizinkan dia membunuh Ishak. Dan menjadikannya korban persembahan. Tetapi tahukah saudara, bahwa Bapa sendirilah yang memberikan anaknya yang tunggal. Dan menjadikan dia, saudaraku, pribadi yang datang ke dunia dan menjadi korban ganti setiap kita. Amin, saudaraku. Tetapi inilah menjadi perjanjian antara Tuhan dengan Abraham dan antara Tuhan dengan keturunannya Abraham. Karena apa, saudaraku? Kepercayaan Abraham dan ketaatan Abraham akan Tuhan. Dia adalah orang yang dituliskan, maka percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan menyebutnya sebagai orang yang benar. Maka Abraham dibenarkan oleh kepercayaannya. Tetapi dia tidak berhenti di situ, saudaraku. Dia membawa anaknya, dia taat ke atas Gunung Moria dan mempersembahkannya. Di situ Tuhan berkata, karena engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Apa yang Tuhan memberikan? Tuhan mentaruhkan apa, saudaraku? Dia berkata, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Saudara, Tuhan tidak mau mengambil dari hidupmu. Dengar baik-baik. Tetapi Tuhan melihat kerelaan. Tuhan melihat ketaatan. Tuhan melihat kesungguhan hatimu. Dan Tuhan mau memberkati engkau berlimpah-limpah. Bahkan saudaraku, saat dimana saudara mendengarnya saat sekarang ini, engkau menerima apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada Yesus. Di dalam Yesuslah engkau menerima semua kelimpahan itu. Bukan di luar Yesus. Amin, saudaraku. Dan Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Amin. Oleh siapa? Oleh Yesus, saudaraku. Oleh keturunanmu lah satu orang itu. Inilah perjanjian Tuhan. Sebenarnya dengan dirinya dia. Saudaraku, karena ada satu orang. Tetapi harus dimulai oleh seorang yang taat. Saudara, sekarang saat kita berbicara tentang pewaris yang sejati, saudaraku. Yang kita warisi adalah apa, saudaraku? Imannya Abraham. Tetapi tidak berhenti di situ. Yang kita warisi adalah imannya Tuhan Yesus, saudaraku. Pribadi Abraham yang taat. Pribadi Abraham yang percaya dan rela, saudaraku. Itu yang diwariskan kepada setiap kita yang percaya. Amin, saudaraku. Saat saudara tahu bahwa ada seseorang percaya, saudaraku, dan kepercayaannya diperhitungkan sebagai kebenaran, dan dengar baik-baik, saudara, dan Tuhan berjanji kepada dia bahwa keturunannya akan menjadi berkat, dan Yesus adalah keturunannya. Kepercayaan saudara hari ini kepada Tuhan Yesus, engkau menerima semua berkat yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham dan kepada keturunannya itu. Amin, saudaraku. Ya, kita bisa melihat bagaimana kasih karunia ini sampai kepada setiap saudara dan saya yang percaya. Tetapi sekali lagi, saudaraku, bukan manusia yang bisa menggenapinya. Yesus yang menggenapinya. Dan Yesus menjadikan engkau sebagai sahabatnya dan sebagai orang-orang yang mewarisi daripada semua yang sudah dia punyai. Amin. Ayat 17 Ibrani pasal yang ke-11. Karena iman. Bukan yang lain. Amin, saudaraku. Karena iman. Bukan yang lain. Karena iman. Abraham, saudaraku. Dia dikatakan tatkala dicobai, dia mempersembahkan Ishak, saudaraku. Ia telah menerima janji itu. Ya saudara, kenapa saudaraku? Ia yang telah menerima janji itu. Ia yang telah menerima janji. Abraham yang telah menerima janji itu. Dia rela, saudaraku, mempersembahkan anaknya yang tunggal itu.
Mengertikah? Karena iman. Tetapi kalau saudara suka melihat satu kata, yaitu Tuhan tatkala mencobai dia. Nah, kata mencobai ini perlu saudara teliti ulang karena ini diambil dari kata saudaraku peraso. Peraso ini seperti ini, gampangnya untuk saudara bisa mengerti saudara. Ini bukan mencobai saudaraku dengan maksud jahat. Tetapi saudara, kalau ada seorang membuat satu produk saudaraku, dan produk itu punya kemampuan yang handal, dia mau produk itu saudaraku menunjukkan kehandalannya. Kalau dia membuat satu produk yang berkualitas, dia mau kualitas daripada apa yang diciptakan itu saudaraku diperlihatkan. Itu maksudnya saudaraku. Kalau engkau adalah pribadi yang mewarisi iman daripada Tuhan Yesus, jangan pernah engkau takut. Karena Tuhan tidak akan pernah mencobai. Karena imannya Yesus tidak akan pernah gagal. Kalau engkau adalah pribadi yang berkualitas, saudaraku, kualitas hidupmu saudaraku akan dibuktikan, akan dinyatakan di muka bumi ini. Tetapi banyak orang saudaraku, karena dia tidak punya kualitas di dalam kehidupannya, kepercayaannya kepada Yesus saudaraku terbatas sekali saudara, sehingga dia hidup di dalam ketakutan. Allah, dia tidak mencobai dan dia tidak akan juga bisa dicobai. Dia adalah pribadi yang menunjukkan kasih setianya. Tetapi kalau engkau saudaraku dibanggakannya, engkau mengalami apapun juga saudaraku, engkau adalah pribadi yang handal dan engkau akan ada di dalam apa saudaraku, kasih sayangnya, dan engkau tidak akan pernah saudaraku hidup dirugikan. Hidupmu saudaraku tidak akan dikecewakan. Hidupmu saudaraku tidak akan juga mengalami hal-hal yang engkau tidak sanggup tanggung. Karena Tuhan bukan pribadi yang mencobai. Saya mau sampaikan ini agar engkau yang mendengar, engkau mendapat kasih karunia. Bahwa Tuhan bukanlah pribadi yang mau mengambil dari hidupmu. Dia tidak pernah mengambil Ishak dari Abraham. Dia sudah berikan. Tetapi karena dia tahu Abraham saudaraku, dia itu adalah orang yang taat. Dan dia orang yang percaya. Dan dia adalah orang yang saudaraku rela. Makanya Tuhan berkata kepada Abraham, persembahkan anakmu itu. Mengertikah engkau? Saat hidupmu saudaraku, di dalam hidupmu, Tuhan tidak mau mengambil apapun juga. Apalagi engkau yang masih belum bisa memberikan apa-apa. Dengar, saat engkau saudaraku disediakan, engkau dimampukan, Tuhan mau menunjukkan engkau kepada orang-orang di muka bumi ini bahwa engkau adalah anaknya. Anak yang dikasihi, bahwa engkau adalah anak-anak yang diberkati. Bukan berhenti hanya sampai di dalam hidupmu saja. Mengertikah? Banyak anak-anak Tuhan saudaraku, dia menerima sesuatu yang baik, luar biasa. Saudara, dia melihat kasih dan dia menerima kasih, dia percaya kasih sekarang. Tetapi dia hanya buat dirinya sendiri. Tuhan berkata, persembahkan anakmu yang tunggal itu. Relakah engkau? Iman Abraham. Dan iman ini diwariskan kepada engkau yang mendengarkan di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, karena iman. Ingat, dan di dalam Galatia 3 ayat yang ke-7 dia katakan demikian. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itu jugalah anak-anak Abraham. Jadi kalau engkau hari ini hidup dari iman, engkaulah anak-anak Abraham. Jadi engkau mewarisi semua yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Amin, saudara. Di sini engkau bisa dapat apa yang sudah dijanjikan kepada Abraham. Tetapi saya sudah jelaskan tadi di awal. Abraham tidak berhenti hanya di percaya. Abraham terus saudaraku. Dia tidak berhenti. Hanya percaya. Dia rela. Dan dia adalah ciptaan Tuhan yang terbukti, saudaraku. Kalau engkau buatan Allah dan diciptakan dalam Yesus Kristus Tuhan, Tuhan berkata engkau diciptakan dengan maksud baik untuk melakukan pekerjaan yang baik, saudaraku. Apakah engkau rela saat engkau mendengarnya? Amin, saudara. Mengertikah saudara apa yang disampaikan? Bahwa Tuhan mau memakai hidupmu. Karena engkau ada ciptaan
di dalam Kristus Yesus. Dan engkau punya kapasitas dan kualitas. Makanya hidupmu saudaraku tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Tetapi hidupmu saudaraku justru diangkat dan dibukakan. Bahwa hidupmu punya daya tahan. Hidupmu punya kemampuan. Hidupmu saudaraku punya kekuatan. Hidupmu punya keteguhan. Hidupmu punya iman yang tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh apapun juga. Tetapi itu tidak pernah tiba-tiba kalau engkau hidup karena tidak mau mengejar kebenaran. Dan tidak ada kebenaran firman Tuhan yang engkau ambil di dalam hidupmu. Dan engkau tidak mau rela berjalan di dalamnya. Saudaraku, di dalam Kristus, ya, engkau dan keturunanmu mewarisi kelimpahan yang sejati itu. Amin. Setiap saudara yang percaya, setiap saudara, engkau mewarisi kelimpahan yang sejati itu. Yaitu saudaraku, engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi saudaraku, kalau engkau percaya, engkau mau janji Tuhan ini terjadi di dalam kehidupanmu saudaraku. Kalau engkau mau janji Tuhan ini sampai kepada keturunanmu saudaraku. Relakah saudara? Di awal, seperti firman Tuhan katakan, lepaskan beban dan dosa. Kenapa? Karena kitab Ibrani berkata itu adalah hal-hal yang merintangi dan menghalangimu untuk masuk ke dalam perlombaan yang Tuhan sudah tetapkan. Amin. Lepaskan apa yang menjadi bebanmu saat engkau mendengarkan firman ini. Lepaskan apa yang menjadi ketakutanmu. Lepaskan apa yang menjadi kekhawatiranmu. Lepaskan apa yang menjadi dosa pergumulanmu di dalam hidupmu selama ini. Lepaskan itu. Buang itu. Amin saudaraku. Tuhan mau mengangkat hidupmu. Lepaskan. Teguh di dalam kepercayaanmu. Kepercayaanmu saudaraku yang seperti apa? Banyak orang percaya seperti ini. Dia takut kalau Tuhan mengambil dari dia. Oh, dia tidak curiga sama Tuhan. Tetapi dia takut saudaraku. Kalau orang saudaraku yang memimpin, orang yang mewakili Tuhan atau yang disebut hamba Tuhan atau pemimpin rohani saudaraku. Mengambil dari dia. Dia mencurigai Tuhan. Dia mencurigai pemimpin-pemimpinnya. Dia hidup di dalam kecurigaan. Saya tahu saudaraku di luar banyak orang-orang yang bisa mengambil untung dan mencuri sesuatu dari hidup seseorang. Tetapi kalau engkau punya kepercayaan yang benar. Dengar saudaraku. Kepercayaanmu. Engkau tidak akan mencurigai Bapa. Apalagi mencurigai kebenaran firman-Nya. Amin. Berapa banyak orang-orang percaya saudaraku tidak percaya kepada firman Tuhan. Dia ragu akan firman yang disampaikan. Kenapa? Ya karena dia curiga. Kalau firman itu akan merugikan dia. Kalau firman itu akan membuat dia saudaraku. Nanti saudara mungkin lebih sungguh-sungguh. Tetapi dengan lebih sungguh-sungguh dia akan rugi. Mungkin nanti dia akan sungguh-sungguh pelayanan. Dia akan dikasihkan posisi tertentu saudaraku. Dan setelah itu saudaraku dia tidak lagi bisa berbisnis. Dia mencurigai Bapa. Mungkin dia berpikir saudaraku. Dengan anaknya sungguh-sungguh melayani. Nanti anaknya tidak bisa bekerja. Mencurigai Tuhan. Banyak orang mencurigai Tuhan dalam hidupannya saudaraku. Sehingga dia menjadi orang yang hanya hadir, hanya ada, hanya ikut. Tetapi untuk kondisi tertentu saja. Selalu ada syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan berlaku. Seperti yang saya sudah pernah sampaikan saudaraku. Beberapa orang yang mendengarkan berpikir kalau dia membawa keuntungan kalau dia hadir di Komsel. Padahal saat dia hadir di Komsel, dia yang paling banyak habiskan makanan. Saudara tidak perlu mencurigai siapapun. Karena banyak orang hidupnya, saudara dia tidak mengerti. Dialah yang diuntungkan. Banyak orang mencurigai saat dia jumpa dengan orang tertentu dan dia mau ditolong. Dia berpikir dia akan diapa-apakan saudaraku. Padahal seumur hidup tidak ada orang yang diapa-apakan juga saudara. Dan yang ada adalah hidupnya diangkat dari masalah dan persoalan. Bagianmu yang mendengarkan adalah apa? Teguh dengan janji Bapa. Amin saudaraku. Teguh. Kalau engkau mau mewarisi kelimpahan yang sejati saudaraku. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sekali lagi. Kenapa asik menjadi berkat bagi bangsa-bangsa? Karena bangsa-bangsa itu banyak saudaraku. Saudaraku banyak orang. Kalau engkau menjadi berkat bagi mereka saudaraku. Tentu engkau akan lebih diberkati daripada mereka. Amin. Amin saudara. Berapa banyak engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa.
Amin. Cuman 1-2 orang saudaraku. Betapa luar biasanya jemaat Tuhan ini saudaraku. Tidak memahami apa yang disampaikan. Berapa banyak saudara mau jadi berkat bagi bangsa-bangsa? Berapa banyak? Saudara, kalau engkau mau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, pertama-tama engkaulah yang diberkati. Amin. Ya, engkaulah yang diangkat. Tetapi kalau engkau mau hidup hanya buat dirimu saudaraku, berhentilah sampai di situ. Cukup karena itu yang engkau punyai. Tapi engkau bisa mendapatkan banyak, tetapi satu hari itu akan habis. Tetapi saat engkau tahu janji Tuhan, engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Hidupmu yang akan jauh lebih diberkati. Benar saudaraku, di luar sekali lagi banyak orang mengajarkan tentang berkat, berkat dan berkat. Tetapi saudaraku, kalau dijanjikan hanya 1-2 orang yang diberkati saudaraku, itu hal yang salah. Tetapi kalau semua orang diberkati, tetapi berkat bukan berhenti di orang tertentu, dan bukan hanya berhenti di dalam hidupmu, dan berkat itu diteruskan kepada bangsa-bangsa. Saudaraku, iya dan amin, Tuhan akan pakai hidupmu. Hanya bukan semuanya sama saudaraku, saudara, seperti impian-impian dunia ini. Amin. Diberkati itu hidup di dalam kelimpahan. Kelimpahan sekali lagi. Damai sejahtera, sukacita. Saudara, kelimpahan di dalam kesehatan. Kelimpahan saudaraku di dalam kekuatan. Kelimpahan di dalam kepercayaan. Kelimpahan saudaraku di dalam apa yang engkau butuhkan di dalam hidup ini. Amin saudaraku. Engkau tidak akan hidup dalam kekurangan. Lepaskan sekali lagi apa yang menjadi beban dan dosa. Di sini saya mau meneguhkan setiap saudara. Banyak orang tidak memahami ini. Jangan mencurigai Bapa. Percayai dia dengan hatimu. Amin. Percayai dia dengan hati yang tulus. Dia adalah pribadi yang pertama-tama mau mengangkat hidupmu. Nah, sekarang saya mau ajak saudara untuk membaca di dalam Galatia pasal 3. Dari ayat 9 sampai 14 saya akan ambilkan buat setiap saudara. Ayat 9, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Saudara, ayat 9. Kalau engkau hidup dengan iman, engkau diberkati bersama-sama dengan Abraham. Tetapi dia loncat ayat 10 sepertinya. Ini ayatnya persis di bawahnya. Semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Artinya tidak hidup dengan iman. Tidak hidup dari iman. Paham saudaraku? Tapi dari perbuatan. Bukan dari kepercayaan, tapi dari kemampuan. Dengar baik-baik. Bukan percaya, tetapi karena merasa sanggup. Dia berkata, berada di bawah kutuk. Sebab kenapa? Karena dituliskan, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang sanggup melakukannya saudaraku. Artinya siapapun yang mau melakukan, dia pasti hidup di bawah kutuk. Ada 10 saja perintah saudaraku. 1 tidak. Setengahnya saudaraku gagal. Sudah ada di bawah kutuk. Mengerti saudara? Jadi agar setiap kita memahami bahwa di luar imanmu kepada Kristus. Dan di luar perjalananmu membawa iman itu. Saya ulangi. Pertama, di luar imanmu di dalam Kristus. Engkau berada di bawah kutuk. Dan kemudian saat engkau menjadi percaya, adakah engkau terus berjalan, hidup berdasarkan iman kepada iman. Nah, kalau engkau membawa itu saudaraku, engkau membawa berkat. Tetapi saudaraku, kalau engkau memakai kekuatan, memakai saudaraku kepandaianmu untuk saudaraku berjalan, bekerja, melakukan semuanya berdasarkan dirimu, bukan berdasarkan imanmu, engkau membawa kutuk itu. Ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup
oleh iman. Katakan, orang yang benar akan hidup oleh iman. 2, 3. Ayat yang ke-12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Dasar hukum Taurat bukanlah iman. Melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi saudara harus jelas. Saat saya menyampaikan menjadi pewaris yang sejati. Saudara mewarisinya berdasarkan iman. Kepercayaan. Iman dan percaya itu tidak melihat tapi percaya. Berdasarkan firman. Engkau percaya kepada Tuhan Yesus saat engkau mendengarkan. Itu adalah percaya. Bukan karena melihat. Bukan karena melakukan. Jadi sangat jelas. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kenapa saudaraku? Karena sangat jelas ada firman-Nya. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu maksudnya Yesus telah terkutuk bagi kita. Amin. Ngerti ya saudaraku? Jadi Yesus datang, dia terkutuk karena kita. Kenapa dia terkutuk? Karena dia digantung di atas kayu salib. Karena firman-Nya sangat jelas. Orang yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Artinya saat engkau percaya, artinya saat engkau punya iman kepada Kristus. Apa yang terjadi? Kutuk itu sudah selesai. Dan Yesus telah membuat ini. Supaya di dalam dia tadi berkat Abraham sampai kepada hidupmu. Itu yang Yesus lakukan. Kenapa? Karena dia sudah mematahkan kutuk itu di atas kayu salib. Mewarisi kehidupan Kristus. Menjadi pewaris yang sejati. Iman. Bukan perbuatan. Pertama-tama saudara dapatkan dulu. Percaya. Percaya. Dan engkau percaya bahwa di dalam Kristus berkat itu sampai ke dalam hidupmu. Sampai di sini saudara menangkap. Amin. Itu menjadi kepemilikanmu. Di dalam Kristus tidak ada lagi kutuk. Jadi kalau saudara menjadi orang yang mewarisi ini saudara. Yaitu kelimpahan yang sejati saudaraku. Hidupmu adalah pribadi yang mengatasi segala kutuk. Dapatkah engkau maksudnya? Kalau engkau adalah pribadi yang mewarisi kelimpahan yang sejati. Engkau perlu melihat hidupmu adalah sebagai seorang yang hidupnya itu mengatasi segala kutuk. Kutuk tidak lagi ada di dalam hidupmu. Itu iman, percaya. Itu bukan perbuatan. Karena Yesus sudah menanggung. Yesus sudah menyelesaikannya. Sekarang hidupmu, imanmu di dalam Yesus. Saudaraku, engkau mewarisi berkat Abraham. Yang dijanjikan di dalam Yesus. Dan bukan kutuk. Sekali lagi. Engkau hidup melampaui segala kutuk dari hukum yang ada. Engkau perlu melihat itu. Ini adalah pribadi yang percaya. Nah, banyak orang percaya saudaraku, dia membawa kutuk kemana-mana. Dia masih mempercayai kutuk. Kutuk itu bukan hanya kutuk dari dukun, kutuk dari sumpah serapah orang saudaraku. Banyak orang. Apa itu kutuk saudaraku? Kutuk itu artinya orang terikat dengan sesuatu yang jahat yang membuat hidupnya saudaraku tidak bisa kemana-mana. Banyak orang hidup dalam kutuk kemarahan. Dikit-dikit marah saudaraku. Nggak boleh apa-apa marah. Bukan hanya marah suara naik tetapi berkepanjangan. Itu saudaraku kutuk. Ada orang saudaraku hidup di dalam kutuk apa? Percabulan. Saudara pikirannya cabul. Mungkin gak sepanjang hari. Tapi sepanjang bulan saudaraku. Panjang tahun. Banyak orang saudaraku membawa kutuk. Kemiskinan. Oh saudara bilang yang hadir ini sudah banyak diberkati. Benar saudara, saya bukan bicara orang punya uang atau tidak punya uang. Saya berbicara orang punya uang bahkan saudaraku. Tetapi membawa tanda kutip roh kemiskinan saudaraku. Itu tidak ada ya saudara. Roh kemiskinan. Kayak hidupnya kayak orang miskin. Susah, takut pikirannya saudaraku. Susah. Hitungannya jalan kemana-mana. Jalan duluan. Dari mukanya aja terlihat ada kalkulator 2 di situ saudaraku. Satu punya dia, satu punya pasangannya. Saudara mengerti gak maksud saya? Berapa sering? Itu kutuk saudaraku.
Dia bukan menikmati. Dia, saudaraku, punya banyak, tetapi susah. Dia punya, tapi dia susah. Tetapi saya melihat banyak orang hidup, saudaraku, cukup. Ya kan? Pas, tetapi tidak susah. Ya. Cukup artinya tidak kekurangan. Pas butuh ada, saudaraku. Jadi pas aja pokoknya. Saya melihat itu berkat. Saya melihat itu penyertaan. Saya melihat, saudaraku, orang yang punya kadang-kadang dia membawa kutuk kemana-mana. Ada lagi, saudaraku, orang membawa kutuk. Saudara mau tahu kutuk apa lagi, saudaraku? Wah, saudara, kesedihan berkepanjangan. Mengerti? Jadi dia terikat. Sedih. Tadi marah. Kebencian. Saudaraku, ujungnya kan benci. Marah, sedih, benci. Tidak bisa lebih jauh hidupnya. Kutuk itu sudah diselesaikan. Anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Ya. Jadi bukan lagi melihat apa yang engkau punyai secara lahiriah. Tetapi lihat dulu, engkau sudah menerima kelimpahan di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Kelimpahan semuanya. Tetapi secara lahiriah pun saya tidak melihat orang-orang, saudaraku, harus mati gara-gara, saudaraku, apa yang dia tidak punyai. Benar, hanya itu keinginan saja. Tetapi dia tidak bisa bersyukur atas apa yang dia sudah punya. Banyak yang sudah punya, tapi dia mikirkan yang dia belum punya. Saudara, itu pun jenis kutuk yang lain. Ya, merasa tidak punya terus. Merasa kurang, saudaraku. Tapi dia sebenarnya sudah ada. Paham ya? Jadi saya mau taruhkan kepada setiap saudara yang mendengarkan. Buang setiap kutuk itu. Patahkan, saudara. Kutuk apa yang ada di dalam kehidupanmu. Ketakutan jenis apa yang ada di dalam hidupmu. Sudah diselesaikan di atas kayu salib. Hidupmu mengatasi segala kutuk yang ada. Amin. You live beyond the curse. All curse. Curse of the law. Semua kutuk itu sudah selesai. Lihat Tuhan. Dia memulihkan. Dia mengangkat hidupmu. Buang setiap hal-hal yang membatasi hidupmu. Banyak orang, saudaraku, membawa hal-hal seperti itu dalam kehidupannya. Amin. Sekarang anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, bisa melihat hidupmu penuh dengan damai sejahtera, sukacita, kelimpahan, pemeliharaan, penyertaan Bapa. Kasih karunia, berkat menyertai hidupmu. Ya, kalau sudah seperti itu, ya, mulailah tersenyum, mulailah ada kelegaan, saudaraku. Amin. Amin. Ya. Nah, tetapi kalau engkau masih mau, saudaraku, untuk memilih, biarlah firman ini meneguhkan hidupmu. Karena ada keraguan. Saat Musa menyampaikan ini kepada bangsa Israel, saudara, menegaskan kepada mereka. Dia berkata demikian di dalam Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat atau kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ternyata, saudaraku, dari awal ternyata ini pilihan. Mengertikah, saudaraku? Ternyata, saudara, engkau mendengarkan, engkau bisa memilih berkat. Amin. Engkau bisa memutuskan untuk memilih kehidupan, bukan kematian. Ternyata itu tergantung engkau. Tuhan yang berkata, engkau yang pilih. Engkau yang putuskan. Itu bahkan di perjanjian lama, saudara. Di dalam perjanjian baru, segala kutuk itu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Kepercayaanmu di dalam Tuhan bahkan sudah menyelesaikan itu semua. Amin, saudaraku. Engkau bisa memilih. Tetapi bagaimana engkau memilih? Saat engkau memilih kehidupan, engkau memilih berkat, saudaraku, dengan mengasihi Tuhan. Saya suka kata ini. Bukan takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Di perjanjian lama orang susah, saudara, mengasihi Tuhan. Karena kasih itu belum turun ke dalam hidup manusia, saudaraku. Yang dimaksud adalah agape. Tetapi zaman di mana engkau hidup dan saya hidup hari ini, agape sudah datang. Yesus adalah kasih itu. Kasih yang murni dan tulus itu, saudaraku. Sehingga saat dia tinggal dalam hidup kita, kita bisa mengasihi.
mengasihi dia, mengasihi orang yang ada, mengasihi sesamamu manusia. Amin saudaraku. Berdasarkan dia yang mengasihimu. Dengan mendengar suaranya dan berpaut, artinya membawa kebenaran firman-Nya di dalam hidupmu. Amin. Seperti itulah engkau akan hidup saudaraku. Nah, kenapa saudaraku? Karena dia ya adalah hidupmu, Yesus, dan dia adalah hari-harimu. Itu maksudnya saudaraku. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kalau menginginkan dia, dan engkau berpaut dengan firman-Nya, dan firman-Nya ada dalam kehidupanmu. Artinya saudaraku, Tuhan itu, kalau engkau memilih kehidupan, kalau engkau memilih berkat, hidupmu saudaraku, orang yang diberkati saudaraku, hari-harinya saudaraku panjang, saudaraku penuh dengan kesukacita dan hidup bukan mati. Karena dia adalah kehidupan. Kalau engkau memilih berkat, engkau membawa kehidupan. Kalau engkau memilih kehidupan, engkau membawa berkat, saudaraku. Karena dia adalah hidupmu dan dia adalah hari-harimu. Bahkan hari-harimu banyak di muka bumi ini. Bukan sedikit. Ini janji Tuhan. Kau boleh memilih. Kalau engkau mendengar ini, pilihlah kehidupan ini. Nyatakan kasih itu. Itulah engkau memilih. Nyatakan, saudaraku, kehidupan firman itu. Itulah engkau memilih. Memilih berkat. Tapi banyak orang mau memilih berkat, saudaraku. Tetapi dia mengata-ngatakan kutuk. Banyak orang memilih kehidupan. Dia menyampaikan apa saudaraku? Kematian. Di dalam perkataannya. Saudara sering mendengar itu di dalam hari-harimu, benar. Ya, kata-kata yang latah sifatnya, kata-kata yang sembarangan saudaraku. Kata-kata rusak, kata-kata kotor, kata-kata saudaraku ketakutan. Itu terus-menerus dilontarkan. Dan terus-menerus diperdengarkan. Dan terus-menerus didengar saudaraku. Engkau tidak akan dalam waktu yang lama memilih kutuk. Tidak akan dalam waktu yang lama engkau memilih kematian. Oleh karena apa yang engkau dengar, apa yang engkau ucapkan. Mengertikah saudaraku? Pilihlah berkat, pilihlah kehidupan. Dengarkanlah Tuhan. Bukan dengarkan yang lain. Dengarkan, kasihi dia berdasarkan dia yang mengasihi hidupmu. Sekali lagi, saudaraku, engkau perlu memahami karena apa? Karena kutuk sudah diangkat oleh Yesus. Kutuk itu sudah selesai di atas kayu salib, saudaraku. Dan saudaraku, Kristus telah mengangkatnya dari hidupmu, saudaraku. Karena itu mulai hari ini, setiap keterpurukan, setiap persoalan masalah yang membuat hidupmu jatuh, down, rusak, saudaraku, tidak perlu ada lagi. Amin, saudaraku. Amin. Mulai hari ini hidupmu, saudaraku, berseri. Hidupmu penuh dengan sukacita. Hidupmu bergairah. Kenapa? Karena itu semua sudah selesai. Engkau bisa memilih. Engkau yang mendengarkan dalam kondisi yang susah. Engkau mendengarkan dalam kondisi terbatas. Engkau yang mendengarkan masih banyak persoalan hidupmu. Tetapi hari ini engkau bisa memilih berkat. Engkau bisa memilih kehidupan. Engkau bisa memilih. Aku memutuskan. Aku memilih berkat. Aku mau bersukacita. Aku mau menyatakan kehidupan. Aku hari ini membawa damai. Aku hari ini memutuskan untuk memilih berkat. Dan aku memberkati orang lain. Amin, saudaraku. Itu menjadi perbedaan orang yang percaya. Maukah engkau meninggalkan hidupmu yang terpuruk itu? Perkataan, pikiran-pikiran yang terbatas yang sia-sia itu. Dan menerima hidup yang berkemenangan. Amin, saudaraku. Mau? Saudara, bawalah berkat. Kemurahan itu. Ganti setiap perkataan kutuk. Ganti segala perkataan-perkataan kebencian. Mulai dari ada dalam pikiranmu, dalam perkataanmu, dan di dalam perbuatan tindakanmu. Bawa itu, saudaraku. Hidupmu berbeda, tidak lagi terpuruk. Amin. Hidupmu akan diangkat. Hidupmu, saudaraku, akan terus berjalan. Hidupmu, saudaraku, di situ bangsa-bangsa akan menerima berkat darimu. Bukan berdasarkan keadaan hari ini. Bukan berdasarkan kondisi yang sedang engkau alami. Tapi berdasarkan tadi apa? Iman. Engkau percaya. Kita ulangi dalam ayat yang ke-11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Kata Galatia pasal yang ke-3.
Orang yang benar akan hidup oleh iman. Pilih, itu adalah iman. Memilih, percaya, itu adalah iman. Saudaraku. Ya, dan di ayat yang ke-24 dikatakan, jadi hukum Taurat adalah apa? Penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Maksudnya seperti ini saudaraku. Kenapa ada hukum diberikan? Itu zaman di mana saudara berkat, kasih karunia. Ya saudaraku, iman itu belum datang. Yaitu Yesus. Maka ada hukum untuk menuntun, menggait mereka untuk sampai di sana. Tetapi saat saudara mendengarkan, engkau adalah orang hidup di zaman iman itu sudah datang. Amin. Makanya saat Tuhan Yesus berkata, saat dia datang kembali, apakah ada iman di muka bumi ini? Adakah? Adakah iman di dalam hidupmu? Karena dia sudah datang sampai hidupmu. Berubahlah, ganti pola pikirmu. Bukan saudaraku, oleh karena apa yang engkau lakukan. Tetapi saudara, tidak sampai di situ firman ini saudaraku. Nah sekarang saya mau teruskan apa yang sudah kita baca bersama-sama di dalam Galatia dan sudah kita percayai. Saudara sudah dapat iman. Amin. Saudara sudah memilih berkat. Saudara sudah memilih kehidupan sekarang. Saudara sudah dapatkan iman itu. Apa selanjutnya? Apakah dengan seperti itu sudah cukup dan berhenti? Biar kita baca spesifik. Nah, banyak orang tidak paham tulisan Yakobus, saudaraku, seolah-olah bertentangan dengan Paulus. Karena Paulus di dalam Roma dan di dalam kitab Galatia berkata, iman saja cukup, percaya dan dibenarkan. Tetapi Yakobus berkata demikian dalam ayat yang ke-20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, dia memakai contoh yang sama. Jadi mudah untuk kita pahami. Bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Yaitu ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya di atas mezbah. Maksudnya Abraham tidak berhenti hanya percaya. Tetapi Abraham berjalan terus. Dia percaya. Tetapi saudaraku, kepercayaan dia ada buahnya, dia dibenarkan dan ada anak. Tetapi dia tidak hanya percaya. Saat Tuhan berkata persembahkan anakmu, anak yang satu itu, anak yang kau kasih, satu-satunya anakmu itu di atas bukit Moria. Dia taat saudaraku. Apa maksudnya? Yakobus berbicara sesuatu yang jauh mendalam saudaraku. Bukan, ingat baik-baik. Tanpa iman. Tetapi setelah iman. Hati-hati. Yang Paulus maksudkan adalah tanpa iman tidak bisa. Tidak mungkin. Tetapi setelah punya iman. Adakah iman itu terus berjalan? Nah, banyak orang saudaraku. Dia punya iman. Tapi dia berhenti. Hanya percaya. Tetapi tidak ada tindakan. Tidak ada kehidupan. Tidak ada perbuatan. Tidak ada perkataan sesuai dengan iman itu. Paham maksudnya? Orang percaya, orang punya iman, perkataannya penuh iman, perbuatannya sesuai iman. Hidupnya saudaraku berjalan seperti apa yang dia percayai. Makanya dia berubah. Cara dia berdagang berubah, cara dia usaha bisnis berubah, cara dia bekerja saudaraku disesuaikan dengan firman, iman yang dia percayai. Paham? Cara dia saudaraku ada di dalam komunitas, semua bisa berubah karena iman. Berapa banyak orang percaya tidak mempraktekkan iman. Tidak mau berubah. Tidak mau berubah, tidak mau ganti cara. Bagaimana bisa rela? Abraham sampai rela. Pertama dia rela saudaraku namanya dirubah. Itu buat apa dia ubah namanya dia? Dia rela. Tetapi itu baru nama. Masih sangat mudah. Sampai dia rela mempersembahkan anaknya. Itu perjalanan orang percaya. Pahamilah. Jadi dia dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak. Jadi kita bisa melihat jauh lebih mendasar saudaraku. Jadi iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Jadi iman itu tidak sendiri. Iman tidak berkata, saya percaya. Sudah itu, ya sudah selesai. Iman itu ada kehidupan.
Amin. Makanya saudara, ini bukan tentang saudara diajar untuk melepaskan, untuk berubah cara dan sebagainya. Semua berdasarkan iman. Saudaraku, semua ada dasarnya. Hidupmu saudaraku harusnya berdasarkan iman. Banyak orang berbuat kebaikan, tetapi bukan dasar iman. Itu salah. Itu perbuatan. Itu tidak membawa hidup orang kemana-mana. Tetapi saudaraku, banyak orang punya iman, tetapi dia tidak ada perbuatannya. Banyak ketidakrelaannya. Banyak masalah persoalan kebenciannya. Itu saudaraku, imannya kosong. Mewarisi kelimpahan yang sejati. Tidak berhenti. Hanya punya iman. Hanya percaya saudaraku. Mengertikah saudara? Dia tidak hanya hidup di dalam kasih karunia. Dia mengatasi kutuk. Iya, itu prinsip saudaraku. Tetapi hidupnya berdasarkan iman. Dan berdasarkan imanlah engkau dan saya mau hidup. Saya ulangi, saudaraku. Kalau engkau percaya, hidupmu adalah berdasarkan iman. Hari-hari saya ada iman. Perkataan saya ada iman. Hubungan saya dengan istri saya ada iman. Hubungan saya dengan anak-anak saya ada iman. Hubungan saya saudaraku di dalam pekerjaan pelayanan, di dalam urusan saya ada iman. Di dalam apa yang saya lakukan dan saya kerjakan, saya mau usahakan ada iman. Dasarnya iman. Perkataan saya berdasarkan iman karena saya percaya. Bukan karena saya takut. Saya mengerjakan sesuatu bukan karena saudaraku saya mengkhawatirkan sesuatu. Tetapi karena saya percaya firman Tuhan. I work on faith. Saya bekerja berdasarkan iman. Dan and live by it. Saya mau hidup olehnya. Amin saudaraku. Di dalamnya lah saya mau hidup. Adakah engkau bekerja berdasarkan iman? Iman harus ada terlebih dahulu. Tetapi kalau iman dan kemudian saudaraku tidak ada usahanya, tidak ada pekerjaan iman itu saudaraku, itu imannya kosong. Nah, banyak orang memenggal firman 2 ini saudaraku. Banyak orang saudaraku karena dia tetap menekankan hukum. Mengerti ya saudaraku? Sehingga tidak ada warisan apa-apa. Tidak ada warisan yang dia terima. Itu berdasarkan pekerjaan usaha dia. Bukan sesuatu yang dianugerahkan. Warisan itu adalah sesuatu yang dianugerahkan. Ditaruhkan ke dalam hidupanmu. Bukan engkau punya. Bukan karena engkau punya hak. Bahkan hanya karena namamu disebut. Karena namamu dituliskan. Karena Tuhan berkenan. Oleh karena imanmu di dalam Kristus. Yesus sudah memberikannya kepadamu. Tetapi itu tidak cukup kalau engkau percaya saudaraku. Ada perbuatannya. Berdasarkan yang engkau percayai. Ya, saya ulangi. Perbuatan tanpa iman itu adalah kekuatan manusia. Tetapi iman percaya tanpa ada perbuatan. Itu kosong. Itu bohong. Berjalanlah anak-anak Tuhan di dalamnya. Bukan dipertentangkan. Nah, banyak orang harus perbuatan yang ditujukan. Nanti salah saudaraku. Hukum nantinya. Tuntutan nantinya. Tetapi sekali lagi. Iman orang percaya. Ada kehidupan. Makanya saudara yang percaya. Hidupmu berubah. Amin. Engkau menjadi orang yang mudah. Dan menjadi orang yang muda. Saudaraku. Karena iman. Karena percaya. Mudah saudaraku, tidak jadi sukar, tidak rumit. Berubah semuanya mulai dari hati pikiranmu berubah. Sikapmu berubah. Caramu berubah. Amin. Ya, menyenangkan orang lain. Bukan hanya mau disenangkan oleh orang lain. Hidupmu menyenangkan orang lain. Bukan selalu orang lain harus menyenangkan kamu saudaraku. Itu berbeda. Itu orang saudaraku tidak ada perbuatan. Mungkin dia orang beriman. Punya iman tetapi dia hanya hidup buat dirinya dia. Saudara. Ya, kita melihat lebih spesifik. Tadi 21 Yakobus pasal 2. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya. Jadi 22. Iman itu bekerja sama. Dengan apa? Perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itulah iman menjadi sempurna. Iman yang hidup saudaraku ada terlihat.
dari sikapnya. Saudara, kalau orang berkata, engkau tidak berubah dari dahulu sekarang, dan mungkin seterusnya saudaraku. Nah, iman itu tidak ada perbuatan maksudnya. Dia masih sama gayanya, caranya. Semua manusia di muka bumi ini perlu berubah. Tapi bukan berubah jadi jelek, jadi kacau saudaraku. Berubah sesuai firman. Apa kata firman? Semua yang ditunjukkan adalah perbuatan berdasarkan firman. Lemah lembut, saudaraku, murah hati, itu firman. Saudaraku, mengerti? Percaya itu firman. Sikap percaya itu ada. Orang percaya itu tidak khawatiran, saudaraku. Itu sikap percaya. Benar. Bukan membawa kekhawatiran, dari perkataannya penuh dengan ketakutan. Jadi semua ada perbuatannya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, kata Roma 1 ayat 17. Yang bertolak dari apa saudaraku? Iman. Dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudara, orang benar saudaraku, bukan hanya satu iman. Diteguhkan oleh Roma. Kalau engkau punya iman, tidak hanya berhenti di situ. Hanya berhenti di satu perbuatan maksudnya. Hanya satu kebaikan. Oh, saudara berkata, saya sudah punya iman. Sekarang saya sudah ikut. Saya sudah rela. Dulu boro-boro datang aja saya males. Sekarang saya sudah datang. Sudah itu diajak lagi saudara ikut pertemuan yang lain. Bukan hanya ikut. Tetapi itu tujuannya agar hidupmu saudaraku ada iman. Bukan ada ikut. Mengerti gak saudaraku? Hadir. Pesan ini nanti. Soto goreng. Apalagi bakmi. Ya, campur aduk. Saudara, bukan ada iman tidak dalam hidupmu. Bukan hanya, oh ada hadir. Bukan hanya ikut, ada bersama. Di dalam semuanya itu, kalau tidak ada iman, itu perbuatan. Kehadiranmu perbuatan. Keikut sertaanmu, kebersamaanmu perbuatan. Amin. Tapi engkau harus menaruhkan iman. Nah, tapi kalau engkau sudah punya iman saudaraku, engkau hadir siap, engkau udah hadir ikut-ikut terus, ini masalah semua, dia tiap minggu ikut ini ikut itu ikut, dan engkau jadi marah, engkau tidak ada praktek kehidupan iman. Mengerti? Engkau bilang kamu percaya ini karena iman, tetapi hidupnya mulai khawatir, mulai takut. Wah, ini kalau pertemuan seperti ini ya pasti jadi kacau, rusak, gaji kurang ya. Dan kemudian jadi masalah. Nah itu bukan perbuatan iman saudaraku. Lebih baik jangan ikut. Tidur di rumah, dengarkan firman biar dapat iman. Amin. Saudara bisa memahami kehidupan di dalam Tuhan itu ada buahnya. Baru kita berbicara menjangkau bangsa-bangsa. Karena tidak mungkin hanya anak-anak Tuhan yang beriman itu ikut dan menyenangkan diri sendiri, kelompok sendiri. Dan kemudian makan sendiri. Oh sekarang dulu sendiri, sekarang bersama-sama. Saudara, sekarang cuma seperti itu. Tidak, karena ada banyak orang lain. Iman itu saudaraku bertumbuh. Dari satu iman kepada iman yang lain saudaraku. Dari satu orang kepada orang yang lain. Dari sekelompok kepada kelompok yang lain saudaraku. Amin. Dulu percaya satu, sekarang percaya satu keluarga. Percaya satu kelompok. Percaya saudaraku bangsa-bangsa. Jangkau mereka. Itu hidup membawa iman. Bergairah saudaraku. Mau mikirin besok gaji dibayar enggak, ya kan? Ini akhir bulan bagaimana saudaraku? Itu Tuhan pelihara kalau engkau membawa iman dan hidup berjalan di dalam iman. Tetapi kalau engkau hanya percaya dan malas-malasan dan tidak mau diarahkan karena dengan caramu semuanya tidak mau berubah dan jelas imanmu kosong. Pahami itu. Sangat spesifik agar engkau bisa mendapatkannya. Kalau itu juga semua belum jelas buatmu, tanyalah nanti sama orang yang ya menemani hidupmu itu. Mereka mungkin lebih bisa menjelaskannya. Amin saudaraku. Hidup berdasarkan iman. Pasti bukan beban. Berapa banyak yang menganggap itu jadi beban. Gara-gara iman ikut sana ikut sini. Jadi banyak urusan. Jadi banyak inilah itulah harus ditanggung. Nanti dikatakan karena kamu sudah ikut lebih lama, kamu jadi pekerja, nah sekarang kamu ikut bayar ya, nyumbang. Nah saudara, gara-gara ikut kok jadi harus bayarin si dia. Yang satu padahal, aduh, rasanya kamu enggak banget dah sama dia gitu loh. Orang yang enggak nyenangin, enggak tahu terima kasih. Saudaraku, berdasarkan iman. Kalau tidak ada iman di situ, jangan saudaraku. Jangan lakukan apa-apa. Tetapi kalau engkau percaya dan ada iman,
Bahkan terus ditumbuhkan, ditambahkan. Jangan satu orang, bayari semua saudaraku. Amin. Sesuai dengan kasih karuniamu. Banyak saudara mendengarkan kau mampu membayari 10 orang, bayarin 20 orang. Memang kenapa saudaraku? Tenang, lain kali pasti ada orang punya iman. Dan dia akan tabur juga saudaraku. Nah, kalau mau lihat apa yang ditulis oleh kitab Kisah Para Rasul saudaraku. Mulai dari saya, bukan dari kamu. Tetapi saat saya menyampaikan ini saudaraku, bertahun-tahun ini sudah diteruskan kepada banyak orang. Sehingga engkau mendengarnya, engkau dapat menerima dan meneruskannya. Mengertikah engkau? Saat saya menyampaikan ini, saya sudah membawa ini dalam kehidupan saya saudaraku. Dan meneruskannya kepada banyak orang. Bukan berhenti di saya. Mengangkat hidup banyak orang. Itu selalu menjadi kesempatan bagi saya, bukan jadi beban. Saat bisa mengangkat hidup orang lain, saat bisa menolong hidup orang lain, saat bisa membawa dia sukacita, saat bisa menyokong, mensupport dia saudaraku. Amin saudaraku. Memberikan penghiburan, apalagi saudaraku hanya semangkok bakso. Ya saudaraku. Nasi goreng. Apalagi yang saudara makan, paha ayam. Apalagi saudara. Apa? Itu masih hal-hal lahiriah. Bangsa-bangsa menanti saudaraku. Menanti kehidupan yang ada di dalammu. Mulai berani lebih jauh menabur. Tapi bukan untuk mengharapkan kembali. Karena engkau punya iman. Di situ jadi benih yang ditumbuhkan. Itu orang percaya saudaraku. Kesempatan bukan beban. Amin. Tepuk orang di sebelahnya, bro. Berdasarkan iman itu bukan beban, tetapi selalu kesempatan. Nah, siapa yang mau ambil kesempatan? Nah, kamu bilang, itu dia terlihat saudara itu beban banget. Jadi saudara, maukah engkau membaca, saya mengerjakan segala sesuatu karena kepercayaan saya kepada firman Tuhan. Dan berdasarkan kepercayaan itulah saya teguh, tetap kuat, dan mau mengakhirinya. 2, 3. Amin saudaraku, berdasarkan kepercayaan itu. Jadi engkau mengerjakannya karena apa? Karena kepercayaan. Kepercayaan kepada firman itulah perjalanan orang percaya berdasarkan iman. Saya mau hidup. Dan hidupan saya, saudaraku, selalu didasarkan firman. Dan berdasarkan itulah, saudaraku, saya membangun. Saya bekerja. Saya melakukan ini. Tidak ada yang lain. Hidup berdasarkan kasih karunia ini, saudaraku, menerima. Mewarisi kelimpahan yang sejati dari Tuhan, ya. Nah, kita lihat lebih jauh. Ayat 23, lanjutan dari kitab Yakobus. Masih tetap pasal yang kedua. Ini persis lanjutannya, ayat 23. Dengan jalan demikian, ya, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sudah jelas. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Konteks ayat 23 itu adalah hanya seperti yang persis ditulis oleh kitab Roma atau kitab Galatia. Maka percayalah Abraham kepada Tuhan. Tetapi Yakobus sudah merangkumnya, saudaraku. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Sahabat Allah, seorang sahabat saudaraku. Dia melakukan apa yang disukai, yang diinginkan oleh sahabatnya. Seperti Yesus berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan perintahku. Makanya konteks dia menjadi sahabat adalah karena dia bukan hanya percaya, tetapi dia berjalan dengan Tuhan. Dia hidup bersama dengan Tuhan. Itu saudaraku. Jadi sekarang kamu lihat bahwa manusia dibenarkan, apa saudaraku? Karena perbuatannya dan bukan hanya karena iman, sudah sangat spesifik. Tetapi sekali lagi tanpa iman jangan pernah hanya perbuatan. Itu tidak bisa membawa hidupmu kemana-mana. Jadi ini adalah iman, di dalamnya ada kehidupan, ada perbuatan. Sehingga saudaraku, ya saya menyelesaikan perkataan-perkataan kasih dan penerimaan itu saudara adalah bohong. Justru itu adalah tindakan iman kita. Ya. Tapi saudaraku, kasih yang benar di dalam iman saudara, dia menumbuhkan dan mendewasakan orang. Itu hanya fase perjalanan. Karena banyak anak-anak saudaraku dia tidak mengerti, dia perlu hanya dikasihi.
Tetapi kalau engkau mau ditumbuhkan menjadi orang yang lebih dewasa di dalam Tuhan, engkau mengambil tindakan iman. Bukan hanya ada iman yang kosong, tapi ada perbuatan, ada kerelaan di situ. Amin, saudaraku. Wow. Dan bukankah demikian juga? Nah, Rahab. Siapa Rahab, saudaraku? Pelacur itu dibenarkan karena perbuatannya. Saudara tahu kisah ini, saudaraku. Saat di mana Yosua menyeberangi sungai Yordan, saudaraku. Sebelum kisah itu terjadi, saudaraku, mereka menyeberang pasukannya, saudaraku. Dia mengirim 2 pengintai. Dan 2 pengintai itu masuk, saudaraku, di kota Yeriko namanya. Benar ya, saudara? Dan di situ, saudaraku, tentu karena mengintai itu, saudara, tidak mudah dan mereka hampir ketahuan, saudaraku, tertangkap. Tetapi masuklah dia ke tempat pelacur itu, saudaraku. Pelacur itu bernama Rahab. Saudaraku, itu pelacur, saudaraku. Hidupnya aja melacurkan diri. Artinya dia tidak ada hal-hal yang harus dia pertahankan. Dirinya pun dia tidak pertahankan, saudaraku, dia jual. Tetapi Tuhan bisa memakai orang seperti ini. Wow. Saya sangat tersentuh kalau bisa melihat hidup orang. Tuhan tidak melihat masa lalu, kegagalan, kelemahan, ketidakmampuan. Tetapi orang yang rela, dia dapat iman. Dia tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dia berkata, bangsa ini sudah takut, gemetar saat mendengar bangsa Israel, mendengar bangsa kalian. 2 pengintai itu bangsa Israel, saudaraku, kiriman dari Yosua, bahwa Tuhan membelah Laut Merah. Sebenarnya tahun-tahun sebelumnya, 40 tahun sebelumnya, bahkan mereka sudah takut. Dan Rahab itu, saudaraku, saat 2 pengintai itu masuk ke dalam rumahnya, apa yang dia lakukan? Dia punya iman untuk menyembunyikan kedua orang itu. Saat dicari, saudaraku, tidak bisa dijumpai, tidak bisa ketemu, saudaraku. Dan kemudian setelah itu selesai, dia atur 2 pengintai itu bisa keluar dengan selamat. Bisa keluar, saudaraku, lihat tembok kota dan akhirnya bebas, saudaraku. Itu tindakan iman. Tetapi menarik sekali, saudaraku, apa yang dilakukan oleh Rahab, seorang pelacur ini. Dia bukan bangsa Israel. Dia bangsa lain, saudara. Tetapi dia percaya kepada Tuhan. Yang saya maksudkan di sini buat setiap saudara yang mendengarkan. Dia mengambil resiko untuk hidupnya dia. Engkau pertama-tama lihat, mewarisi, menjadi pewaris yang sejati. Engkau hidup mengatasi kutuk. Dan engkau membawa iman. Dan berdasarkan imanlah engkau mau hidup. Saya mau tanya yang ketiga. Kalau engkau mewarisi kelimpahan yang sejati, beranikah dan relakah engkau untuk mengambil resiko di dalam hidupmu? Karena kebenaran. Ini tindakan seorang pelacur. Bukan seorang yang terdidik hebat. Seorang ahli agama, saudaraku, tokoh agama. Seorang rohaniawan, bukan, saudaraku, seorang pelacur. Iman itu tidak ditentukan oleh posisi, jabatan, kepintaran, saudaraku, kekayaan, saudaraku, tingkat sosial hidupkan seseorang. Iman, percaya itu, saudaraku, ditentukan oleh kerelaan dan keberanian, berdasarkan kepercayaan dia kepada firman Tuhan. Kalau engkau mau mewarisi kelimpahan yang sejati, ada resiko. Hidupan saya ada resiko, saudaraku. Resiko saya harus ambil. Dan saya berani mengambil itu, tetapi relakah saya? Karena semuanya, saudaraku, ada efeknya. Abraham, dia mengorbankan anaknya. Resikonya anaknya mati. Tetapi dia percaya anaknya bisa dibangkitkan kembali. Orang percaya itu, saudaraku, ada resiko. Tetapi dia bisa melihat ujungnya. Bahwa semuanya akan jadi baik. Apa yang kau takuti hari ini? Apa yang engkau takuti? Apa yang sedang terjadi dalam kehidupanmu? Membuat engkau tidak berani bergerak. Tidak berani membagikan Injil kerajaan Allah. Tidak bisa membagikan kehidupan Kristus. Tidak berani membawa hidup orang untuk mengenal Tuhan. Apa yang kau sedang takuti? Apa yang membatasi hidupmu? Ada risiko. Iya.
saudaraku, berjalan di depan. Ada risiko. Tetapi saudara berjalan di belakang juga ada risiko. Ini cuma masalah waktu, saudaraku. Hidup ini, kita sudah ada di titik di mana satu hari kita tidak bisa mundur ke belakang dan semuanya akan sampai, saudaraku. Hanya tinggal caranya saja. Tinggal cepat atau lambat saja. Tetapi saat engkau percaya, saudaraku, engkau hidup dan berjalan di dalamnya, engkau mengambil risiko. Bahkan, saudaraku, pelacur yang mengambil risiko itu, saudaraku, engkau tahu saat kota itu, saudaraku, setelah dikelilingi 7 hari dan hari ke-7 kali kota Yeriko itu runtuh, Rahab dan keluarganya diselamatkan. Bahkan dia menerima kemuliaan. Dia menerima kehidupan. Nah, banyak anak Tuhan takut di situ. Tidak berani karena kebenaran. Kompromi, saudaraku, tidak berani karena kebenaran firman Tuhan, malah jatuh kepada kompromi. Takut kepada manusia mendatangkan jerat. Saudaraku, engkau mengambil resiko oleh karena kebenaran. Apa yang kau lakukan karena kebenaran? Mau hidup benar, ada harganya. Saudaraku, mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, ada harganya. Saudaraku, untuk hidup benar, saudaraku, saudara harus, saudaraku, membayar apa yang kau harus bayar. Ada harganya, saudara harus kau bayar. Amin. Tapi Tuhan, dia tahu apa yang kau lakukan. Karena dia mau mencurahkan segala kekuatan kepadamu. Dia mau memperkaya hidupmu. Dia mau mengangkat hidupmu. Saudaraku, jangan takut. Ya, jadi kalau kita bisa melihat tadi, tatkala Abraham dicobai, dia rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak-lah yang akan disebut keturunanmu. Ya saudaraku, dan sekali lagi, Rahab, dia mengambil resiko ini. Ya, Rahab, dia mengambil resiko ini. Ya, dia berjalan maju. Dia tidak mau berjalan mundur. Adakah hidupmu engkau takut dapatkan iman kembali berdasarkan kebenaran? Bawa iman itu dalam hidupmu. Lihat ujung dari perjalanan hidupmu. Tuhan sediakan apa? Saudaraku, kalau engkau benar, saya punya banyak kisah. Orang yang mau hidup benar. Saya menolong banyak orang, saudaraku. Terutama orang-orang yang mau hidup benar di dalam usaha, di dalam bisnisnya. Sangat terbatas, saudara. Dari awal, hari-hari itu sangat terbatas. Income-nya dari banyak sampai sedikit. Salah satu orang, saudara, ini salah satu. Banyak, saudaraku. Dari banyak income-nya sampai mau habis, saudaraku, uangnya. Kenapa? Karena dulu selalu jualannya salah, saudaraku. Akal-akalan, bohong, kerjasama, saudaraku. Buat PO palsu dan sebagainya. Dijual, tidak ada barang, dikirim dan dibayar. Saudara. Dan banyak lagi, saudara, cara-cara yang lain dan orang-orang yang lain. Tetapi saat dia tidak melakukan itu, tidak ada income, tidak ada masukan, sampai mau habis. Tetapi hari ini, saudaraku, hidup mereka bahkan berkelimpahan. Tuhan tahu mereward orang-orang yang dikasihinya. Saudaraku, ada orang, saudaraku, bekerja. Dia bekerja, kemudian tidak ada hasil. Saya bilang, kamu berusaha yang benar. Saudara, banyak orang tawarkan bagi hasil komisi, nanti kasih suap dan sebagainya. Tapi itu tidak mudah, saudaraku. Tidak kasih dan tidak dapat order apa-apa, saudaraku. Berbulan-bulan tidak ada order. Tetapi saudaraku, Tuhan bisa buka jalan. Dan hari ini, saudaraku, bertahun-tahun hidup mereka masih dipelihara. Anak-anak mereka masih hidup dengan baik. Tuhan tahu memelihara orang-orang yang dikasihinya. Mengerti, saudara, apa yang sedang engkau hadapi? Relakah engkau? Ini hal yang sederhana untuk membawa berkat Abraham sampai ke dalam hidupmu. Berubah. Ganti caramu. Ganti pola kebiasaan hidupmu, saudaraku. Karena kebenaran yang engkau hidupi akan menjadikan engkau dapat melihat jauh ke depan. Ada janji Tuhan melampaui situasi-situasi berat. Ada janji Tuhan melampaui kondisi-kondisi yang tidak nyaman, saudaraku. Apa yang sedang kau hadapi, ada janji Tuhan. Ini adalah orang yang berani ambil resiko karena kebenaran. Mungkin akan ada orang membicarakan engkau karena engkau sungguh-sungguh. Hidupan saya dibicarakan, saudaraku. Tetapi
itu tidak akan pernah bisa meruntuhkan. Karena iman, percaya kepada Tuhan, itu adalah sangat personal dan itu berdasarkan kehidupan Kristus. Dan itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Asal engkau teguh di situ. Amin, saudaraku. Berani dan rela mengambil risiko untuk hidup di dalam kebenaran. Ya saudara, saya mau teguhkan dan hiburkan kita di dalam Tuhan. Ini yang dituliskan oleh Petrus di dalam 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Dengan jalan itu, Yesus telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Ini maksudnya apa, saudara? Luar biasa besar. Janji-janji yang luar biasa besar dan sangat besar ini, exceeding great. Itu great itu sudah luar biasa hebat, saudara. Ini melampaui, saudaraku. Tuhan menganugerahkan kepada kita, saudaraku, janji yang luar biasa berharga dan sangat luar biasa. Ya, di dalam Yesus. Dia sudah menganugerahkan, artinya memberikan kepada kita. Kenapa? Untuk apa? Supaya oleh karenanya, oleh karena apa yang dia janjikan ini, dan engkau percaya dan engkau ambil janjinya. Karena iman percayamu, saudaraku, engkau boleh menjadi partner. Itu maksudnya mengambil bagian. Koinonos itu adalah partner. Itu adalah rekan sekerja. Jadi saya mau simpulkan kepada engkau yang hari ini mendengarkan. Kalau engkau percaya, engkau mewarisi dan engkau ada pewaris yang sejati, saudaraku. Apa yang daripada Tuhan? Tuhan menjadikan engkau rekan sekerja. Di dalamnya dia berikan janji-janji yang luar biasa. Itu sebagai fasilitas. Saya katakan sebagai fasilitas untuk engkau bisa menggenapi maksud kehendaknya, menjadi partnernya, menjadi sahabatnya. Untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, Tuhan berikan fasilitas. Dia kasih janji yang luar biasa. Percayakah engkau? Ambil itu. Dan bukan hanya itu, hidupmu pun diluputkan dari segala hawa nafsu duniawi yang akan membinasakan dunia. Ya, saudaraku, ambillah janji-janji itu. Karena itu ada di dalam Kristus. Engkau ahli waris. Amin. Engkau ada ahli waris. Ya, maukah engkau menyatakan kehidupan yang mengatasi tuntutan dan hukuman? Amin. Kalau engkau mau, bawalah imanmu. Hiduplah dengan penuh iman. Dan bertindaklah, berkata-katalah sesuai dengan iman itu. Iman kepercayaanmu. Dan jadilah berani dan jadilah rela untuk engkau mengambil resiko karena kebenaran. Kenapa, saudaraku? Untuk membawa bangsa-bangsa menerima kehidupan Kristus, saudaraku, ada resiko. Kalau engkau tidak paham resiko, resiko. Mengerti, saudaraku? Jangan takut. Tetapi saya sampaikan kepada engkau yang mendengarkan. Saya mengambil resiko itu. Kenapa? Karena janji Tuhan jauh melampaui dan sangat berharga. Luar biasa berharga buat setiap kita.